Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala yang tafa alaina kutuha qalibin wa yaj'aluna min al-ulama'i al-'amilin kama naqrabuha bi idznillah wa yursilu min tazawwa wa qiratina arwahi abaina wa jaddatina wa mahatina wa jaddatina wa umumah muslimin muslimat makhluk ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina sallallahu subhanahu wa ta'ala yang ma'ana bi'umumihim bidawain wa jami'atin Allah ayyubarihi fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashkur rabbana wa yarhamna wajana wa yaqdi jami'a hawaijana hadhihi yaqdihat fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du yang saya hormati para guru asatidzah Bapak hadirin, pengurus serta jemaah majelis taklim Ramadan 1442 Hijriah Masjid Jami' Dia Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Kamis ini tanggal 10 Ramadan 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga semua itu kita sama-sama dapat menyelesaikan kewajiban kita. Salat subuh kita laksanakan secara berjamaah. Sebelum kita beranjak dari tempat kita ini, kita sisihkan waktu kita sejenak. Kita jauhkan diri kita dari segala macam kesibukan dunia, hanya beberapa saat sambil menunggu terbitnya matahari. Kita niatnya diam sambil mengaji. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang tidak tuntut. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 44. Al-Bibatul Aslah allati wajjahaha mubashiruna min tamrini al-aba'il ila inti dari buku kita yang kecil ini. Kalian kemarin itu mukadimah, baik mukadimah secara umum ataupun mukadimah secara khusus, pemahaman tentang al-hurriyah wal musawah wal ikhah yang dikumandangkan oleh mereka orang-orang Yahudi. Pemahaman secara umum, pemahaman secara khusus, pemahaman syariat Islam tentang apa yang dikatakan kebebasan dan apa yang dikatakan persamaan hak. Nah, setelah itu barulah kita masuk kepada inti pembahasan, yaitu Al-Bibatul As'ilah, jawaban-jawaban soal-soal allati wajjaha lil mubasyirun, yang dilontarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut oleh al-mubasyirun, misionaris, misi mereka yang ingin mengkristenkan umat Islam itu biasanya. Min tamlimi abail bait, ada organisasi mereka yang mereka namai dengan organisasi misionaris dengan nama Al-Abatul Bait. Artinya pastor-pastor yang kulit
kulit putih. Nah, mereka itulah yang membuat-buat pertanyaan yang sesungguhnya kalau kita sudah memahami tentang pemahaman Islam tentang yang namanya al-hurriyah wal musawah, sebetulnya nggak perlu nanya-nanya hal-hal seperti ini. Jadi mereka itu bertanya, ada kalanya memang tidak tahu, ada kalanya tahu, tetapi sengaja pertanyaan ini dibuat-buat supaya umat Islam yang tidak ngerti apa itu al-hurriyah dan musawah dengan adanya pertanyaan seperti ini menimbulkan keraguan-keraguan. Itu tujuan mereka. Jadi agar supaya orang yang tidak ngerti apa pemahaman Islam tentang hurriyah dan musawah, kalau membaca pertanyaan ini mereka menjadi ragu tentang ajaran Islam, itu tujuannya. Itulah pertanyaan-pertanyaan. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini dibukukan oleh mereka, kemudian pertanyaan itu diajukan kepada Rabithah Alam Islam, organisasi Islam terbesar, supaya Rabithah menjawab pertanyaan mereka. Nah, kemudian Rabithah oper ini pertanyaan kepada Syekh ngarang kita ini, Syekh Abdul Rahman Hasan Abanaka. Beliau inilah pakar. Jadi jawabannya dibukukan secara ilmiah gitu. Kalau hanya sekedar dijawab pakai lisan aja kan, ya. Nah, ini jawabannya secara ilmiah oleh pakarnya, yaitu Syekh Abdul Rahman Hasan Abanaka. Nah, inilah yang akan kita baca. Ba'dal ladzi sabaq fil muqaddimatil ammah uji bil kisali wa ijaz. Setelah aku dahului buku ini dengan mukadimah pendahuluan kan ada beberapa pendahuluan yang kemarin sudah kita baca. Setelah aku dahului dengan pendahuluan, maka aku baru menjawab, aku baru menjawab intisal secara ringkas, ijaz sama secara ringkas. Aku menjawab alal asmilah atas pertanyaan-pertanyaan alladzi wajaha jama'atul muwahhidin yang dilontarkan oleh jamaah komunitas mubasyirin, misionaris min tanzimi al-abail dari organisasi mereka yang terkenal dengan organisasi para pastor yang berkulit putih. Ala anak anak. Nah, pertanyaan saya ini sesungguhnya apabila kita sudah memahami mukadimah itu, ala anak fil mukadimatil ammah, kalau sudah memahami mukadimah yang saya tulis, wa kana musiban kalimat dia paham, lam jadi suhatan, ya. Sesungguhnya tidak perlu menjawab itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini nggak perlu menjawab kalau memang mukadimah pendahuluan yang mendahului buku ini dipahami secara benar, tidak perlu lagi dijawab itu. Jawaban ini sudah dikandung oleh mukadimah terdahulu. Lam yajid syubhatan tahtaju ila ma yuziluha aw yatawban. Kalau mukadimah yang terdahulu dipahami, pertanyaan-pertanyaan itu nggak perlu jawab gitu. Kenapa gitu? Kenapa nggak perlu jawab? Izil as'ilatu taduru hawlat taslim bimabda'il hurriyah wal musawah ala annahuma minal mabadi'il kulliyatil ammah. Karena pertanyaan-pertanyaan itu seputar gitu. Taduru pertanyaan-pertanyaan ini seputar at-taslim bimabda'il hurriyah wal musawah, seputar bahwa apabila kita sudah mengakui adanya kebebasan, namun kebebasan tidak kebebasan yang kebablasan gitu. Kan ada kebebasan kebablasan. Pemahaman kebebasan yang benar bukan kebablasan. Artinya
kebebasan yang ada aturan. Demikian juga musyawarah itu mana dari terangin di dalam kehidupan kita tidak ada musyawarah, yang ada adalah dasar keadilan bukan persamaan. Jadi apabila sudah dipahami dua hal tadi, tidak perlu lagi menjawab pertanyaan ini. Karena pertanyaan itu adalah seputar apa yang sudah kita jelaskan. Waqad sabaqa bayan ma fi hadainil mabda'aini min batilin wa mughalabah. Dan di dalam mukadimah kemarin itu sudah diterangkan ma fi hadainil mabda'aini, kebatilan yang ada dalam dua sasar ini. Di dalam mukadimah kemarin sudah dijelaskan kebatilan. Apa itu kebatilan yang ada dalam dua mukadimah ini? Yaitu pemahaman yang tidak benar mengenai al-hurriyah wal musawah itu. Pemahaman yang tidak benar kan, kalau hurriyah itu dianggap hurriyah kebebasan dalam segala hal yang dikatakan kebablasan, itu tidak benar. Demikian juga kalau kehidupan alam semesta ini didasari atas persamaan, ini pun pemahaman yang tidak benar. Itu sudah ditanya kemarin. Wa ma'lumun bi usulil fikril muttafaq alaih. Dan sama-sama kita maklum pada dasar pemikiran yang disepakati oleh orang yang punya akal sehat. Apa itu yang disepakati oleh orang yang punya akal sehat? An-nama punya ala fasid bahwa fasid, sesuatu yang didasari atas yang tidak benar, maka dia enggak benar. Kalau memang didasari atas fasid, pasti dia itu pun fasid. Oleh karena mereka mendasari hurriyah atas sesuatu yang tidak benar, maka semuanya jadi nggak benar. Wa mabunya ala batil bahwa batil, yang didasari atas kebatilan, maka semuanya itu jadi batil. Wa mabunya ala ghairi asasin bahwa munhar, yang dibangun di atas pondasi, yang dibangun di atas pondasi yang tidak kuat, maka bangunan itu akan hancur. Nah, karena mereka itu mendasari bangunannya atas sesuatu yang batil. Apa itu sesuatu yang batil? Mereka memahami kalau al-hurriyah itu hurriyah secara menyeluruh. Mereka memahami kalau kehidupan di dunia ini didasari atas persamaan. Itu tidak benar semua. Oleh karena dasar tidak benar, maka apapun yang ada di atasnya menjadi tidak benar. Walastu bi ajwibati bihajatin ila an akiba mauqifal mudafi anil Islam wa kami. Jawaban saya ini nanti akan dijawab secara singkat. Jawaban saya ini bukan berarti saya itu membela Islam, bukan. Islam itu sudah hak, sudah tidak perlu dibela. Islam itu sudah jelas kebenarannya. Islam sudah jelas, tidak perlu ada yang membela-bela. Kalau memang orang itu ingin tahu Islam dengan akal sehat, jadi Islam itu sudah jelas, sudah tidak perlu lagi dibela-bela. Jadi jawaban saya ini bukan berarti saya membela atas kebenaran Islam, bukan berarti saya membela atas hukum-hukum Islam. Islam itu hak. Kenapa dikatakan hak? Karena didasari dari Allah Rabbul Alamin. Oleh karena sudah jelas, sudah benar, sudah tak perlu lagi. Nah, kalau memang jawaban saya bukan berarti membela Islam, jawaban saya ini sebagai apa jadi? Jawaban saya, lakin nani akiku mau kipan nasih. Jawaban saya ini bagaikan sikap orang yang menasehatin kepada siapa? Nasehatin alladzi ya'ridul haqqa, alladzi yu'ridul haqqa, ya'ridul haqqa wa yubayyinahu lil albab. Jawaban saya ini hanya sebagai nasihat kepada
teman-teman yang ingin menjelaskan, ya, ingin menjelaskan yang hak kepada mereka yang punya akal. Walikulil akalil musibah. Pertanyaan jawaban saya ini hanya nasihat bagi teman-teman yang nerangin hak kepada orang yang punya akal sehat. Famin sya'nil haq anahu tidak ja'a min kulli sati lahaqal batil. Yang benar itu apabila datang dengan cahayanya yang terang, pasti yang batil itu akan lenyap. Wa qulil haq tidak apa? Ada di dalam Al-Quran. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi yang hak itu pasti akan menghancurkan, akan melenyapkan yang batil. Sungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur. Wa inani uqaddim langsung di halaman 45. Wa inani uqaddimul ajwibata min dhawil haq. Aku akan sebut jawaban saya ini didasari atas pandangan yang hak. Liyakuna bayani hujatan indallah, agar supaya keterangan saya ini menjadi hujah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumil nanti di hari kiamat. Atas kepada siapa Pak? Keterangan saya menjadi dalil, menjadi hujah atas mereka yang membuat-buat pertanyaan. Sebab kalau saya nggak terangin, mereka itu nanti dihisab di hari kiamat, mereka akan mengatakan, saya bertanya seperti ini sebab nggak ada yang jawab ini. Jadi jawaban saya ini tidak lain adalah sebagai hujat terhadap mereka yang bertanya nanti di hari kiamat saat Allah tanya. Jawaban saya pun menjadi hujah bukan kepada yang bikin soal, tetapi ada di antara kita ini yang terpengaruh dengan mereka. Mereka melontarkan pertanyaan, kemudian diamini oleh orang kita sendiri. Wa hujjatan linasyidil haqqi wa talibi. Jawaban saya ini semata-mata untuk dalil kepada mereka yang mencari kebenaran ini. Alladzina qad ta'assara fi afkarihim wa nufusihim at-tasbih wa syubhat wa mughalaqah. Itu mereka yang nyari kebenaran, mereka yang terpengaruh dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, agar supaya mereka itu tidak ragu-ragu dalam kebenaran Islam. Hujjatun yang tapi minha ansarul Islam. Moga-moga jawaban saya menjadi dalil, menjadi hujjah yang bisa dimanfaatkan oleh para dai apabila mereka itu diajukan pertanyaan seperti ini. Mudafi'una an syara'ihi wa kami, menjadi keterangan kepada para teman-teman yang membela Islam dan hukum Islam. Nah, itu tujuan musonif menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang walaupun hakikatnya apabila sudah memahami mukadimah, pertanyaan-pertanyaan ini sudah tidak perlu lagi dijawab. Sekarang kita lihat apa pertanyaan mereka yang pertama. Tentu tentang al-ghariyah dulu, nanti pertanyaan-pertanyaan tentang musyawarah. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan mereka seputar al-ghariyah. Ini yang dikatakan sengaja dibuat-buat agar supaya meragu-ragukan, ya. Umat Islam itu jadi ragu-ragu, demikian juga orang yang ingin tahu kebenaran Islam menjadi ragu dengan sebab adanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Itu yang dikatakan tasbih, ajibatu asdatu tasbihiyah. Orang Islam itu sendiri jadi ragu terhadap ajaran agamanya. Demikian juga orang yang ingin mengenal Islam nanti menjadi ragu sehingga dia tidak mempelajari tentang Islam. Nah, inilah pertanyaan hawal mulia seputar kebebasan dan jawabannya.
Kita lihat pertanyaan yang pertama. Kata mereka ini, jadi pertanyaan ini dibukukan kemudian diajukan kepada Rabithah Alam Islam. Rabithah kemudian mohon kepada Syekh untuk menjawab secara ilmiah, secara ilmu. Pertanyaan mereka pertama begini, kaifa yumkinu tawfiq baina hurriyatit takfiri wal i'tiqadi allati manaha Allahu lil insan wa baina man'ihi ma'astihdamil uqubatil quswa wa hiyal qatlu min taghyirihi wa in kana hadza taghyiru qad najama an qararin saksiyin nabihin an taqirin amikin wa li asbabin jiddiyah. Saya artiin satu kalimat per kalimat, kemudian saya akan tanya apa maksudnya gitu. Kata mereka, bagaimana cara menselaraskan, tauhid itu meluruskan, menselaraskan, mensinkronkan. Bagaimana menyelaraskan, mensinkronkan antara itu kebebasan berkeyakinan, kan Islam itu memberikan kebebasan orang untuk berkeyakinan. Nah, sedangkan agama Islam itu melarang orang Islam untuk pindah agama. Berarti kan nggak sinkron. Luar biasa. Saya ulangi, kan orang yang nggak ngerti jadi ragu-ragu juga nih. Kan Islam itu memberikan kebebasan orang untuk memeluk agama mereka. Islam itu tidak memaksa orang lain memeluk agama. Sementara orang yang sudah Islam tidak boleh pindah agama. Bahkan hukumannya sangat berat. Orang murtad itu yang pindah agama, hukumannya adalah hukuman mati. Walaupun pindah agama ini didasari atas keputusan orang itu secara pribadi. Nah, itu yang dikatakan baikkan yang ada tagir karena zaman antara yang satu. Padahal orang Islam, orang yang sudah memeluk agama Islam, ketika mau pindah ke agama lain itu didasari bukan atas paksaan, tapi atas kemauannya sendiri. Dia berpikir dengan pikiran yang dalam, akhirnya dia itu masuk ke agama lain. Kalau memang Islam memberikan kebebasan berkeyakinan, kenapa kok orang yang sudah Islam ketika dia itu murtad dihukum mati? Nah, coba kan orang yang dengar itu. Ini kira-kira gitu. Nah, sekarang jawabannya. Sebetulnya ini pertanyaan kalau memahami kita paham apa itu apa itu artinya kebebasan berkeyakinan kan jelas. Itu kata tidak masalah. Walaupun saya sudah terangin pada mukadimah tentang Islam memberikan kebebasan seorang berkeyakinan dengan catatan-catatan. Ya. Namun di sini saya akan tambah, aku tambahin jawaban. Aku bilang, innal insana al-baligh wal aqila lahul hurriyatan. Manusia yang dewasa, manusia yang berakal diberikan kebebasan. Amat diberikan kebebasan yang sempurna sebelum dia masuk Islam, gitu ya. Ya kalau kita emang dari mulai keprot, kalau kita kan emang dari mulai keprot sudah masuk Islam, ya. Ini maksudnya ini orang yang dulunya bukan Islam. Orang yang dulunya bukan Islam, Islam itu memberikan kebebasan seseorang sebelum dia masuk Islam. Apa kebebasan yang diberikan oleh Islam? Mau masuk Islam boleh, tidak mau masuk Islam boleh. Kalau tukrahu iradatuhu, Islam tidak memaksa kehendak orang. Idna ikraha fiddin, sebab tidak ada paksaan dalam
Jadi yang diberikan kebebasan itu bagi orang yang sebelum Islam. Kita terangin Islam itu gini. Kita mau masuk Islam boleh, tidak boleh. Nah, itu kebebasan. Lagi namun tuh, walaupun Islam memberikan kebebasan orang dewasa mau masuk Islam boleh, tidak masuk Islam boleh, namun harus diingat bahwasanya Allah memberikan tanggung jawab sesuai dengan pilihan gitu. Karena kan yang punya dunia Allah, diri ente yang punya Allah, diri ente yang nyiptain Allah. Ente tinggal di bumi Allah, di langit Allah, yang ngasih makan Allah, yang ngasih oksigen Allah. Setelahnya Allah suruh masuk Islam, ente gak mau, gak ada masalah. Tetapi ente sendiri yang bertanggung jawab seandainya kamu tidak masuk Islam. Apa itu? Yaitu fa'inihtalau kufru bimanya bil Islam. Kalau dia tidak mau masuk Islam, gak ada masalah. Tetapi kata Allah, nanti di neraka masuk, nanti di akhirat masuk neraka gitu. Ini jangan dibilang kok kenapa Allah bikin, bukan Allah bikin. Nah ente kan ente sendiri makhluk Allah. Ente yang ngasih makan Allah, yang ngasih minum Allah, yang ngasih oksigen Allah. Nah dialah Allah yang berwenang untuk mengatur undang-undang. Jadi Allah bilang mau masuk Islam boleh, nggak masuk Islam boleh. Tetapi kalau seandainya kamu memilih kafir, panaru maswahu yaumatin, apilah yang menjadi tempat tinggalnya di hari kiamat. Khalidan mukhalladan biha abadan. Dia akan masuk neraka, nggak akan keluar selama-lamanya. Nah sebelum dia masuk Islam tidak dipaksa tuh, layu kau insanu ala dukul di Islam di hari apa dari paksa. Waman Allah dari sebagai contoh nih, man Allah ada ajatnya menjelaskan Islam. Nah kalau memang dia masuk Islam, ya, tadi kan kalau kagak mau masuk Islam, tapi resikonya masuk neraka. Ya. Tetapi bagi orang yang ingin masuk Islam pun harus mengetahui sebelum masuk, harus tahu dulu. Ya. Fa'alaihi ayat ifakom dan dimaihi anahu sayyikal. Mau masuk Islam nih, ada yang masuk Islam harus ketahui apa saja, ya, apa saja yang akan dibebani kalau saatnya dia masuk Islam. Ya, harus pelajari apa undang-undang Islam itu. Apabila pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Islam, maka hukumannya adalah hukuman tertentu gitu. Ya. Papa doa ini bilang sahulil iqab. Kalau seandainya aturan-aturan Islam itu tidak ditaati, maka dia akan dapat hukuman. Ya. Kalau yang tadi kan hukuman lantaran kagak masuk Islam. Seandainya dia masuk Islam pun sebelum masuk Islam harus mempelajari apa saja aturan-aturan Islam. Sehingga apabila aturan Islam itu dilanggar, ya, maka jangan pakai apa? Jangan pakai ya, menentang ya, apabila dia dihukum. Bahkan ada hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman bunuh. Ya. Seperti apa tadi? Orang yang sudah masuk Islam murtad. Ini sama seperti apa ini? Ini peraturan seperti ini tidak asing. Seperti apa peraturannya? Karena yuridu ayat ubah jinsiyata daulatin kita buat. Seseorang ingin menjadi salah satu warga negara, menjadi warga dari salah satu negara. Saya ingin jadi warga negara Republik Indonesia. Nah sebelum saya itu menjadi warga negara Indonesia, fa inna alaihi ayya'lama, dia harus tahu dulu undang-undang negara Indonesia gitu. Annahu mas'ulun 'anil iltizabillah. Kalau ente menjadi warga negara, ente harus mengikuti undang-undang Indonesia kan ya. Sebelum masuk Islam. Qabla ayyutimal aqdu ma'hu alaman jinsiyatan. Jadi sebelum kamu diberikan ya, warga negara harus tahu dulu aturan-aturannya. Wa min hadhil amri, di antara aturan di antaranya adalah mu'aqabatu.
Indonesia atau negara Indonesia akan memberikan hukuman. Ya. Tidak apa yang paling apabila warganya itu melakukan sesuatu yang memang mesti dihukum gitu. Ya. Walau karena tilhukubatul uswa, walaupun hukuman itu sangat berat. Ya. Fatalahul jinsiyah binti balil parti. Ada seseorang ingin mendapatkan kewarganegaraan, kemudian waman buhalahu min kiblat daulah, maka negara mengabulkan permintaannya. Berarti ini ada transaksi antara negara yang memberikan kewarganegaraan dengan orang itu yang ingin masuk warga. Ada transaksi. Aklun baina tarafain, ada transaksi antara dua pihak. Yastamilu ala manafi'a wa tabi'at. Di mana transaksi ini isinya ada yang menguntungkan, ada juga yang memberatkan, kan gitu. Kalau yang menguntungkan warga negara yang lain, di apa tuh? Warga negara yang lain diamankan hartanya, diamankan nyawanya, kita juga diamankan sama seperti yang lain, bisa makan. Tetapi apabila kita melakukan pelanggaran, nah kita harus menerima hukuman, gitu kan? Komen tabiat kisah berjiziyah tapi antimatiha, di antaranya adalah diwajibkan kalau sudah jadi warga negara harus mengikuti aturan-aturan. Mana itu diantaranya? Dapat negara mewajibkan bayar pajak. Nah, kita juga harus bayar pajak, ya. Apalagi contohnya, ya. Nah, sama kasa iri mudoroi seperti warga negara lain, gitu. Kan dia ini baru jadi warga negara itu sama aja dia dengan warga-warga lain yang memang dari masih kecil bukan warga negara Indonesia, gitu. Ada lagi, ya, yang harus kita ambil seperti umpamanya al-jundiyatul ijbariyah, negara mewajibkan militer, ya. Kan ada namanya wajib militer, ya. Nah kalau itu jadi warga negara, ya wajib militer, jangan ngelawan, gitu ya. Wabul kuat harus menerima sanksi-sanksi apabila ada hukuman-hukuman pelanggaran. Hatta mayajib min qawaniyah bimustafa, sampai-sampai hukuman-hukuman yang nanti akan, ya, dibikin di masa depan, kan ada RUU gitu, ya. Baik itu hukuman yang memang sudah ada atau hukuman-hukuman yang nanti akan ada timbul gitu. Itu warga negara harus taat. Nggak boleh berkerumunan, ya, nggak boleh berkerumunan. Kan dulu sebelum ada corona berkerumunan nggak dilarang, ya. Gara-gara ada berkerumunan, ya, maka dilarang. Nah itu harusnya nggak ada beda antara yang berkerumunan itu pejabat atau warga sipil, harusnya sama. Iya. Wa idaman adalah, apabila seorang warga mengkhianati negara, mengkhianati negara, khianat seperti mana mengkhianati negara? Ta'amalah ma'adailah, dia itu kerjasama dengan musuh. Oh berarti menjadi mata-mata musuh. Maka hukuman yang diterapkan adalah hukuman uswa, hukuman yang sangat berat. Apa kira-kira? Warga negara yang bekerja sama dengan musuh, mau mati, kan? Bukan ketika dia itu bekerja sama dengan mata-mata asing dihukum mati, janganlah bilang kalau dia itu tidak diberikan kebebasan. Kok kenapa saya nggak diberikan kebebasan? Kenapa saya bekerja sama dengan apa? Mata-mata asing, kok kenapa saya yang bilang begitu? Ya memang nggak baca undang-undang. Nah itulah. Wa minal umur allati yubaya'u 'alaiha ma yarghabu ayatul bil Islam. Nah, sama seperti Islam. Islam undang-undangnya apa? Apabila, ya, seseorang sudah menjadi muslim,
maka dia tidak boleh pindah agama. Apabila dia itu pindah agama, maka hukumannya adalah hukuman mati. Nah, ya. Itu sama seperti undang-undang negara. Idan kalau pakirnya, nah oleh karena itu sebelum seseorang masuk Islam harus berpikir dulu dengan pelan-pelan gitu, jangan terburu-buru. Wabikani liburiyati, dengan kebebasan boleh dia masuk Islam, boleh tidak. Ya. Qabla ayyuslim wajan korek, sebelum dia masuk Islam, sebelum dia itu menjadi warga negara Islam, atau warga menjadi salah satu kaum muslimin. Wayal ta'ib bidaulah, dia juga seseorang yang minta tadi, minta kewarganegaraan, dia harus mempelajari undang-undang negara. Paman bapak bahwa bika milihuriyati wa aktihi wa idrokihi ala ayat kami ilal Islam, wawadir tazama wa huwa hurun berliatan tama ayakuna mu'akiman berperti ilah saja. Seandainya dia itu masuk Islam, berarti dia itu dari awal sudah menyetujui. Apabila dia melanggar, maka dia bersedia untuk dihukum. Oleh karena itu, oleh karena ini jawabannya nih. Oleh karena itu, rasa Allah atau izanku tidak ada pertentangan antara apa itu tadi. Kan pertanyaan itu, kok kenapa Islam memberikan kebebasan orang dalam berkeyakinan? Kok kenapa setelah dia masuk Islam, kalau dia murtad, kok dia mati? Kan gitu. Jadi kalau kita udah paham tadi, nggak usah tanya seperti ini. Itu sama aja seperti kita masuk jadi warga negara Indonesia, kemudian kita nginjek bendera Indonesia, kemudian kita dihukum mati, kan gitu. Janganlah bilang kok kenapa negara Republik Indonesia nggak memberikan kebebasan sama saya, gitu kan? Sama. Nah, jadi pada ta'ala tidak ada pertentangan. Dan kalau memang demikian nggak bertentangan, biwajibin minal wujud, dari segala bentuk pun nggak bertentangan. Baina hurriyati takwir wal i'tifad wa baina hada, antara Islam memberikan kebebasan seseorang berkeyakinan dengan antara setelah dia masuk Islam dia dihukum mati. Wa soalul makhluk, soal yang mereka ajukan bisa jadi mereka itu memang nggak paham gitu. Bisa jadi mereka udah paham, sengaja soal-soal ini buat untuk apa itu tadi? Untuk taskik dan untuk talmis. Artinya orang yang tidak paham nanti menjadi ragu terhadap ajaran Islam. Nah sekarang ditambahin lagi, kok kenapa orang yang sudah Islam apabila dia tidak agama kok hukumannya mati gitu? Apa hikmahnya lagi tanya? Nah ditambahin ya tadi di sini. Palikop ala ridah laisa fil haqiqah ikrohan alati. Seorang Islam yang murtad dihukum mati bukan berarti Islam itu tidak memberikan kebebasan kepada seseorang untuk meyakini atau berpindah agama lain. Hukuman berat, hukuman mati ini tidak lain tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan agama dari mereka itu yang hanya main-main. Kan ada orang yang hanya main-main itu, dia masuk Islam nggak benar-benar, orang-orang masuk Islam. Nah, setelah dia masuk Islam kemudian dia murtad. Nah, ini hukuman mati ditujukan kepada seperti ini, agar jangan sampai masalah agama itu dianggap seperti main-main. Besok masuk Islam, kemudian besok apa? Nah, jadi agama ini bukan masalah main-main gitu, Itulah hikmah kenapa orang yang pindah agama dihukum mati, Jadi jangan sampai ada orang yang mustalahimin, yang main-main, pagi-pagi masuk Islam, kemudian besok dia keluar dari Islam. Kan ada yang tujuan itu. Ada orang yang tujuannya ingin kawin.
ingin kawin sama wanita Islam gitu kan, orang Islam nggak akan kawinin anaknya sama orang yang non Muslim, dia orang masuk Islam. Ya, kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ya, dia itu suaminya ini pindah lagi ke agama semula. Maksudnya tidak lain adalah agar supaya di bininya itu ya, bininya itu nanti ikut pindah. Nah ini ya. Jadi tujuannya hukuman berat itu adalah tidak lain supaya jangan sampai main-main tuh dengan masalah agama. Wahum a'da'un lil Islam. Nah, orang yang seperti itu tidak lain adalah musuh Islam. Yukiru Nabi Iman wa yakidunahuma, mereka sengaja menipu-nipu umat Islam. Yattakhiduna wasail mukhalifah lita'alamu bil Islam. Jadi membuat macam-macam ya, cara untuk mempermainkan atau untuk menganggap Islam itu sebagai permainan. Tujuannya istilah ala selawatihim, tujuannya mereka ingin menguasai. Menguasai apa nih? Menguasai kekayaan kita. Dia orang-orang masuk Islam. Apabila kekayaan negeri kita sudah dikuasai oleh mereka, akhirnya mereka pindah ke agama semula. Kan banyak yang berbeda. Mereka masuk Islam orang-orang tujuan ingin menguasai gitu. Nah, setelah mereka itu menguasai, akhirnya mereka balik lagi ke agama semula. Nah, ini kan namanya ya, main-main di sini. Dan tadi tuh ingin masuk Islam karena ingin kawin gitu. Akhirnya entar bininya diajak ya, masuk agama dia yang semula. Itulah. Wa manita anahu kana yajhal inda dukulihi bil Islam ana iqawal qad idza. Nah, seandainya ada orang protes, saya kan gak tahu kalau saya itu murtad hukumannya mati, gitu kan? Kok kenapa saya hukum mati? Padahal saya nggak tahu kalau saya murtad hukum mati. Nah itu nggak usah ditanya. Undang-undang manapun apabila dilanggar, tidak boleh orang yang melanggar itu mengatakan seperti itu. Kita melanggar undang-undang lalu lintas. Saat merah nggak boleh lewat. Kemudian di-stop sama polisi saat kita melanggar lampu merah. Apakah polisi akan memaafkan jawaban orang itu? Saya nggak tahu kalau lampu merah nggak boleh dilanggar gitu. Kan? Tetap aja walaupun kita nggak tahu juga. Kenapa? Ente salah sendiri kan tadi. Sebelum ente jalan di jalan raya harus mempelajari undang-undang lalu lintas, sehingga apabila undang-undang itu dilanggar tidak boleh protes. Gitu. Udah jawaban selesai. Nah, jawaban kedua. Jadi kalau kata-kata saya ini terulangi cepat, kita diulangi di YouTube gitu. Kalau saya mau ngajar paket ini panjang, kalau saya teratur nggak boleh. Ya. Ya di YouTube. Ini target ini dua pertanyaan nih. Pertanyaan kedua di halaman 49. Al-muslimuna ya'tamiluna minal qawmihi kita ayat taliban nasoro bihaqi ikhwanihim bil aqidati fi dinil Islam. Ala yumkinu lil muslimina ar-raghibina fi dukhulin nasraniyah minat tamattu bil haqqi nafsihi iqraran lil quriyah allati mana Allahu lil insani. Ini enggak ngerti. Apa maksudnya? Maksudnya begini nih. Kata mereka nih orang-orang ya orang-orang lain lah, kalau kita nyebut agama kan bisa tersinggung. Mereka mengatakan begini, kami memberikan kebebasan jemaat kami untuk masuk Islam, gitu kan? Jadi orang-orang kami ketika masuk Islam nggak apa-apa. Kok kenapa? Ya, orang Islam nggak diberikan kebebasan memeluk agama lain. Kan dia mulai tadi atau dengan kata lain nih,
Kaum muslimin senang gitu. Kaum muslimin senang kalau agama lain masuk Islam. Kok kenapa orang Islam itu sendiri nggak senang apabila warganya masuk ke agama lain? Harusnya kan kalau memang adil harusnya sinkron. Saat orang lain masuk Islam itu senang, demikian juga ada warga yang bilang Muslim ketika pindah agama tidak senang. Gitu. Kok kenapa giliran orang lain masuk Islam itu senang? Giliran ada orang Islam masuk ke agama lain yang tidak senang, bahkan yang dihukum mati. Berarti kan Islam itu tidak memberikan kebebasan. Paham nggak pertanyaan? Nah kalau kita nggak paham, wah kita termakan itu benar juga, itu gitu ya. Itu kan tujuan mereka yang dikatakan mengajukan pertanyaan tujuannya untuk meragukan umat Islam. Sebetulnya pertanyaan ini nggak perlu dijawab, tadi kan udah sama itu sebetulnya. Jawabannya sini. Ya Abi jawab di soal awal ma yata'allaqu bil anil Islam la da'iya ini adati. Ya, kalau kita sudah memahami jawaban yang pertama, sebetulnya jawaban yang kedua ini nggak perlu diulangi gitu. Itu sama aja juga itu. Namun walaupun demikian aku tambahin. Aku luna inna ma warada bi soal laisa ma yunadu bihil muslimun al-akhara. Pertanyaan yang kedua ini bukanlah yang kita perdebatkan, bukan masalah yang kita perdebatkan antara kita dengan orang Nasrani. Bahum layak ulun, ya. Mereka nggak mengatakan ya, orang Kristen apabila masuk Islam mereka itu senang, kagak. Yang tadi katanya kami ini senang apabila warga kami masuk Islam. Kok kenapa orang Islam tidak senang apabila warganya masuk ke kelompok kami? Sebetulnya enggak. Mereka nggak senang tuh. Senang enggak? Apabila salah satu warga mereka masuk Islam, dikucilkan. Ya. Jadi itu hanya sekedar ini aja, basa-basi aja, sebetulnya enggak. Ya. Apabila ada salah satu warga dari apabila ada salah satu warga rumah tangga itu masuk Islam, seneng nggak bapaknya, seneng nggak? Akan gimana mulai gitu? Sebetulnya mereka tidak senang. Bahkan umpamanya ada orang masuk Islam, dia itu kerja dalam suatu perusahaan, itu ada kerjaannya. Jadi kata-kata itu tadi bahwa kami itu senang kalau umat kami masuk Islam, pada itu hanya bahasa basi. Yang hakikatnya mereka itu apa? Tidak senang. Jadi sebetulnya ini pertanyaan nggak perlu jawab. Sengaja mereka ajukan hanya untuk mukhalafaat atau untuk tasbih gitu. Lakin lalu atas muslimin yaqulu insan, orang Islam ketika ngajak mereka masuk Islam mengatakan ini, innana nuballighuka annaka makhluqun lillah. Sebetulnya kita nggak maksa mereka masuk Islam. Kita ini adalah sama-sama makhluk Allah. Allah itu siapa? Rabbul alamin. Allah itu siapa? Rabbus samawati wal ardh. Wa anna minal wajib alaik an tu'mina bihi rabban wahidan la syarika lah. Oleh karena kita ini hamba Allah, kewajiban kita tidak lain adalah mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Dialah Tuhan kita, dialah yang kita harus taat. Tu'minu bi kulli ma ja'a min indillah wa bi kulli rusulillah. Jadi kita iman sama Allah dan kita iman kepada Rasulullah. Ini termasuk rukun iman yang 6. Diulah taktik, tidak boleh kita bedain antara Rasul satu dengan Rasul yang lain. Nabi Muhammad Rasul, Nabi Isa Rasul. Kenapa kita tidak bedain? Ya, Nabi Muhammad kita akui sebagai Rasul, sedangkan Nabi Isa kita akui sebagai Rasul. Kita nyajak tuh mereka seperti itu. Ayatuna imanuka ala wakil hakil ladzi jabinina. Kita ngajak mereka iman sesuai dengan yang benar gitu, sesuai iman yang benar yang memang datang dari Allah. Yaitu apa? Iman yang tidak ada tahrif, tabdil dan taghir.
Iman berdasarkan kitab suci Allah yang memang tidak dirubah-rubah. Kalau memang tidak dirubah-rubah, semua sama gitu. Ya. Antara agama Islam dengan yang lain. Jadi perbedaan-perbedaan ini disebabkan karena mereka itu rubah-rubah. Nah, itulah yang kita ajak mereka. Nah, kemudian di sini dikatakan walasna naqul lin nasara inna min haqqihi alla tamna'u wa la taqrabu ala baqi nasraniyah bi muqtada mabda'il ruliyah. Walakin naqul lahum antum jami'an yajibu 'alaikum an tu'minu bil haqq. Kita hanya mengatakan seharusnya kamu itu ya, beragama dengan agama yang benar, yaitu agama yang diakui oleh semua para nabi dan rasul-rasul Allah. Apabila kamu tidak mau itu, ya, maka kamu itu nanti di hari kiamat itu akan mendapatkan siksaan di dalam api neraka. Itu kan memang pesan Allah untuk kita sampaikan kepada mereka. Walaupun lahu jami'an, ya, kita berkata kepada mereka, nahnu musta'iduna an nuqaddima lakum al-hujaja wal barahim. Kami siap berdialog. Ya. Kami kan ngajak yang benar gitu, ya. Bukan hanya sekedar ngajak-ngajak. Kalau seandainya mau dialog, siap. Siapa yang benar? Ya. Apakah kami atau engkau? Seandainya engkau yang benar, kami siap tidak adalah mengikuti kamu. Tetapi, ya, seandainya kalau kami yang benar, kamu pun harus apa? Jadi siapa nih orang Pakistan aja? Ahmad Didat. Ahmad Didat. Ahmad Didat. Nah, Didat yang keluar. Didat itu yang Zakir Naik. Zakir Naik. Zakir Naik. Zakir. Zakir Naik. Zakir Naik. Menurut Ahmad Didat itu orang Pakistan juga, itu orang India. Kemudian dia jadi warga negara Afrika Selatan. Ya. Nah kalau Zakir Naik. Zakir. Zakir. Ketika kami ngajak kamu ke jalan yang benar, bukan kami sekedar ngajak-ngajak kok. Ayo sama-sama tukar. Mana yang benar? Seandainya kamu benar, ya, kami akan masuk agama kamu. Seandainya kami yang benar, nah itu harus setia. Itulah visi kita. Ya. Bukan berarti memaksakan di sini. Nah seandainya sudah jelas-jelasan kami yang benar, namun kamu tidak juga mau ikutin, resikonya ente tanggung sendiri. Apa itu begini? Nanti di akhirat akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Nah, kan gitu. Ya. Baik, nah ini ada dalil untuk kita dialog di dalam Al-Quran. Ada di dalam surah As-Sabat ayat 24. Dialog namanya. Kata Allah gini, ajak mereka. Wa inna awliyakum la'ala huda aw fi dhalalin mubin. Apakah kami yang benar? Apakah kamu yang sesat? Atau sebaliknya, apakah kamu yang sesat? Kamu yang benar? Ayo argumen. Jadi kan, kalau seandainya mereka masuk Islam bukan berarti kita maksa kan? Karena yang benar itu ialah yang harus diapain? Kalau yang benar harus diikuti bukan berarti memaksa. Kan emang sudah menjadi logika yang benar itulah yang harus diapain? Diikuti. Seandainya kami yang benar, kamu yang salah, harus kamu ngikutin kami. Bukan berarti kami maksa kamu, bukan. Seandainya kamu pun tidak mau mengikuti yang benar, enggak ada masalah juga. Tetapi resikonya tanggung sendiri di mana deh? Di hari kiamat. Karena Allah lah yang membuat undang-undang. Allah bukan kami dan bukan kamu juga sama kan? Nah, itulah apa itu tadi pertanyaan yang kedua. Ya. Yang terakhir di sini. Inna qawiyah tadi laisat qawiyah musawamah. Tambah di sini, masalah agama bukanlah masalah tukar timbal balik. Masalah agama bukan masalah timbal balik atau tukar. Tadi mengatakan apa? Apabila keluarga kami masuk Islam, kami sama. Nah,
harusnya ya, apabila ada orang Islam yang beda agama, kamu juga harus senang. seakan-akan agama itu agama apa namanya? Barter. Nah, barter. Masa agama itu barter? Kalau ente beras tukar beras, beras tukar beras, ya. Sepeda motor yang baru tukar sepeda motor yang Lama. yang udah bekas, tapi itu yang bekas harus ada tambahan. Nah, itu boleh itu barter. Masa agama di barter-barter? Jika kamu senang, kami masuk agama kamu, seharusnya warga Islam itu harus senang. Jadi agama itu bukan masalah barter-barter. Hatta yakunu ta'amul biha bil misli, sehingga kita melakukannya sama seperti yang dilakukan. Bukan. Agama yang benar hanya satu. Inna dina haqqullah. Agama itu yang bilang benar dan yang tidak bilang benar bukan kita yang benar. Siapa yang bilang? Allah. Allah. Yang bilang benar ini agama ini benar, ini salah, bukan kita. Kita hanya menyampaikan. Yang bilang benar itu siapa? Allah. Allah. Allah bilang apa? Inna dina indallahil Islam. Ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati humul khasirun. Yang bilang itu siapa? Allah. Kita hanya menyampaikan dan kita siap berdiam. Nah, ini saja dua pertanyaan sudah terjawab. Masih ada lagi beberapa pertanyaan seputar waktunya, insyaallah akan kita lanjutkan minggu depan. Dan kita berpisah dulu selama 3 hari. Insyaallah ketemu lagi hari Senin. Tunggu di Kebayoran. Ada nih. Maka ada yang ingin bertanya pada guru kita, silakan. Kepada Pak. Sebelum kita tutup dengan zikir tauhid, ada beberapa maklumat. Insyaallah nanti taklim kita akan